all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Wang Yan hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran setelah Akademi Shrek mengalahkan Akademi Jaski. Dia ingin Shrek Academy menjadi juara akhirnya dan melanjutkan kemenangan Shrek sebagai juara turnamen. Hanya ada satu kendala sejati bagi Akademi Shrek dalam mengejar kejayaan. Itu sebabnya Wang Yan tidak memberikan terlalu banyak instruksi meskipun dia memiliki pengaturan yang brilian. Tujuannya adalah untuk membingungkan lawan terkuat mereka dan menipu mereka agar percaya bahwa Akademi Shrek hanya bertarung berdasarkan kemampuan, dan bukan strategi. Dia berhasil. Bahkan siswa Akademi Shrek sendiri disimpan dalam kegelapan sebelum kemarin. Saat final mendekat, tidak perlu lagi penyembunyian. Wang Yan akan menunjukkan bakatnya di final hari ini melalui anggota tim Shrek yang bersaing. Wang Yan tidak bisa tidak mengingat percakapannya dengan Huo Yuhao dan Wang Dong saat dia melihat mereka. Keduanya duduk di satu sisi dan tampak tenang, tetapi mereka menggenggam erat tinju mereka. Kalian berdua tidak akan bersaing di chapter tim besok. He Kaito dan Jiang Nanan akan menggantikanmu. Petik 2. Apa? Mengapa? Guru Wang, kami dapat membantu tim. Petik 2. Aku sudah memutuskan. Ini adalah strategi yang saya gunakan. Pada saat yang sama, saya melindungi Anda. Jika Anda ingin membantu tim Anda dalam putaran tim, melepaskan keterampilan fusi jiwa bela diri Anda tidak dapat dikecualikan. Selain itu, lebih dari satu keterampilan fusi jiwa bela diri Anda harus dilepaskan. Tetapi saya tidak ingin terlalu banyak mengekspos terlalu dini. Jangan lupa bahwa Anda berdua akan menjadi kekuatan pendorong di Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa 5 tahun dari sekarang di Kekaisaran Sun Moon. Selain itu, adalah tanggung jawab saya untuk melindungi Anda berdua sebagai guru Anda. Strategi saya juga mengharuskan Anda untuk melestarikan kekuatan Anda di chapter tim. Petik 2. Tapi, dengarkan aku dulu sebelum ada yang keluar. Mungkin kamu akan terus membalikkan meja. Star Luo Emperor berkata kepada Duke Harimau Putih di sebelahnya dengan lembut di atas tembok kota, "Saudaraku, apa pendapatmu tentang pengaturan Shrek?" White Tiger Duke berkata setelah merenung sejenak, mereka pasti telah menyesuaikan taktik dan strategi mereka. Meskipun saya belum pernah melihat mereka berkompetisi, kami tidak dapat meremehkan pentingnya dua orang ini untuk tim mereka. Mereka mungkin tidak dikirim sekarang karena mereka sedang mempersiapkan segmen selanjutnya. Petik 2. Star Luo Emperor tersenyum dan berkata, "Apa prediksi Anda saat itu?" White Tiger Duke menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak akrab dengan kedua tim, jadi saya tidak bisa membuat prediksi." Bagaimana dengan Anda, Yang Mulia? Kamu terlihat sangat percaya diri. Saya yakin Anda telah membuat penilaian Anda. Petik 2. Star Luo Emperor menunduk dan mengatakan sesuatu dengan lembut. White Tiger Duke tertegun ketika dia memandangnya dan menjawab, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Star Luo Emperor tersenyum dan berkata, "Mari kita tunggu dan lihat." Meskipun guru dari Shrek itu tidak lagi mudah untuk mengatakan bahwa dia tidak sederhana dari pemilihan susunannya. Saya yakin kita akan melihat kejutan di final ini. Petik 2. Saat mereka berbicara, kedua tim sudah naik ke panggung. Mereka membentuk dua baris dan berdiri di kiri dan kanan Huang Jinsu. Saya sudah mengumumkan peraturan sebelumnya, dan tidak akan mengulanginya lagi. Kedua tim, silakan mundur dan bersiaplah untuk mulai bertarung. Pertandingan ini akan berakhir setelah satu tim tidak bisa lagi melanjutkan. Petik 2. Ma Xiaotao menyipitkan mata kecilnya.
dan tatapannya bersinar saat dia menatap Marulong. Matanya juga tampak berapi-api. Marulong terlihat sangat serius. Dia tidak memiliki terlalu banyak masalah melawan Jiang Peng, tapi tatapan mata Ma Xiaotao membuatnya merasa tertekan. Ini adalah hasil dari reputasi Akademi Shrek. Marulong terus mengatakan ini pada dirinya sendiri, tetapi perasaan menekan itu tetap ada saat dia menghadapi Ma Xiaotao. Kedua tim perlahan mundur. Emosi di mata Xiao Hongchen berubah dari kecemasan menjadi kegembiraan. Dia dimaksudkan untuk bersaing. Semakin gugup dia, semakin kuat dia menjadi. Dia dan saudara perempuannya, Meng Hongchen, sangat menunjukkan kecakapan mereka dengan mampu bersaing di turnamen ini sebagai anggota tim persiapan. Ini juga penampilan pertama mereka di turnamen ini. Sebagai senjata rahasia, kemampuan apa yang mereka miliki. Kedua anggota tim sudah mencapai tepi panggung. Ma Xiaotao dan Dai Yuheng masih memimpin garis di pihak Shrek Academy. Ling Luochen berdiri di belakang mereka berdua, diikuti oleh Su Sanxi dan Bei Bei. Jiang Nanan dan He Kaito berdiri paling belakang. Kombinasi ini tidak terlalu bagus. Ada 3 master jiwa tipe serangan, 1 master jiwa tipe pertahanan, 1 master jiwa tipe agility, 1 master jiwa tipe kontrol dan 1 insinyur jiwa. Tidak ada master jiwa tipe pembantu di antara mereka. Tentu saja, tidak ada yang tahu bahwa He Kaito adalah pemimpin jiwa tipe makanan. Mereka sudah memegang cerutu di mulut mereka, kecuali untuk Ma Xiaotao dan Jiang Nanan. Formasi Shrek Academy lemah, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Bahkan tampak sedikit berlebihan ketika 4 baris terbentuk. Formasi Sun Moon Soul Academy juga tidak tampak mengesankan. Bentuknya seperti kerucut, dengan Marulong di ujung dan sisanya membentuk segitiga di belakangnya. Kedua tim sangat fokus. Pada saat mereka mencapai tepi panggung, Heaven Fin Douluo Huang Jinsu mengumumkan, pertandingan, mulai. Final turnamen Master Jiwa Akademi Mahasiswi-Mahasiswi Jiwa Kontinental akhirnya dimulai. Pada saat berikutnya setelah Huang Jinsu mengumumkan dimulainya pertandingan, formasi kedua tim berubah, dan adegan mengejutkan muncul. Sepertinya tim Shrek dan tim Sun Moon Soul Academy telah menyetujui ini sebelumnya. Anggota kedua tim berkumpul menuju tengah panggung dan membentuk satu baris. Itu bukan lagi Ma Xiaotao di depan untuk Shrek Academy, tetapi Su Sanxi. Setelah tim Sun Moon Soul Academy membentuk barisan mereka, Lin Si beralih ke depan formasi mereka. Saat formasi berubah, kedua tim melepaskan jiwa bela diri mereka. Tim Sun Moon Soul Academy juga menggunakan alat jiwa mereka. Semua orang dari Shrek berdiri dalam satu garis lurus. Su Sanxi mengangkat Shield of the Swanming Turtle dan meledak maju dengan langkah raksasa. Sisanya juga mengikutinya saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Tim Sun Moon Soul Academy tidak bergerak di sisi lain. Bagi para insinyur jiwa, jarak yang cukup diperlukan bagi mereka untuk melepaskan kekuatan mereka. Lin Si segera mengeluarkan alat jiwa, yang juga merupakan perisai, meskipun itu hanya sebesar nampan paling biasa. Perisai emas berkelip dengan cahaya di permukaannya, dan lingkaran cahaya kuning menyebar darinya. Itu berubah menjadi perisai cahaya yang mencapai hampir 2 meter. Tidak hanya itu melindunginya, tetapi juga melindungi seluruh tim Sun Moon Soul Academy di belakangnya. Mereka yang tajam dapat mengetahui apa yang dilakukan tim Sun Moon Soul Academy. Alasan di balik tindakan mereka sangat sederhana, mereka berjaga terhadap pemindahan dunia bawah misterius Su Sanxi. Pemindahan dunia bawah yang misterius telah sangat berguna melawan lawan Shrek pada banyak kesempatan. Begitu Su Sanxi menyelesaikan perpindahan, pemindahannya yang berulang akan menyebabkan strategi Shrek menjadi sangat aneh. Itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk tim Sun Moon Soul Academy jika dia menggantikan seseorang atau mengirim seseorang pergi. Hanya Lin Si yang bisa dilihat saat tim Sun Moon Soul Academy berdiri dalam garis lurus. Lin Si sangat besar, dan memblokir semua orang di belakangnya. Sekarang dia telah melepaskan perisai ini, dia bisa memblokir efek pemindahan dunia bawah Su Sanxi yang misterius.
Dia sudah siap untuk dialihkan. Semua orang dari tim Sun Moon Soul Academy senang ketika mereka melihat Susanshi bergegas ke depan tim Shrek. Bagi mereka, rencana mereka sudah cukup sempurna. Paling tidak, Susanshi tidak dapat menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius. Ini hanya perubahan formasi kedua tim. Pertempuran yang bahkan lebih hebat akan terjadi setelah ini. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi dari kekuatan jiwa dan melepaskan menggunakan alat jiwa dilepaskan dari tubuh anggota tim Sun Moon Soul Academy di belakang Lin Si dalam sekejap. Bola-bola cahaya ini dengan cepat menyebar ke kedua sisi dan ke udara sebelum menelan tim Akademi Shrek dengan kecepatan yang mengkhawatirkan bersama dengan suara mendesis dan menusuk telinga. Bola-bola cahaya masih berkumpul dengan kecepatan yang meningkat saat mereka terbang ke udara. Dari lintasan mereka, mereka menuju ke semua 7 anggota tim Shrek tanpa pemborosan. Insinyur jiwa Akademi Sun Moon Soul semuanya setidaknya kelas 5. Meskipun kekuatan jiwa mereka ditingkatkan dengan menggunakan obat-obatan dan metode rahasia yang berbeda, dan tidak dapat dibandingkan dengan para penguasa jiwa, kekuatan jiwa mereka memang masih sangat kuat. Melalui alat jiwa yang diperintahkan oleh Raja Jiwa, kekuatannya bahkan lebih unggul dari keterampilan jiwa yang digunakan langsung oleh Raja Jiwa. Seberapa jauh lebih kuatkah keterampilan yang dilepaskan oleh begitu banyak insinyur jiwa kelas 5 bersama? Melawan Imperial Mendalam Academy, tim Sun Moon Soul Academy telah menggunakan alat jiwa serba untuk menekan lawan mereka. Mereka juga telah memaksa anggota Akademi Mendalam Kekaisaran turun dari panggung kompetisi melalui serangan tanpa henti dan tanpa henti. Mereka menggunakan strategi serupa melawan Shrek. Mereka tidak berharap untuk menyakiti lawan mereka, tetapi ingin menekan mereka sehingga mereka tidak bisa mendekati mereka. Namun, seberkas cahaya putih juga melesat ke langit dari tengah-tengah 7 anggota Shrek tepat saat bola cahaya mereka menyebar. Sinar cahaya ini menunjukkan bulan sabit putih. Setelah itu berubah menjadi garis-garis cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke 7 anggota Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Sementara konsentrasi cahaya putih mungkin tampak lebih lemah daripada bola cahaya yang dilepaskan oleh Sun Moon Soul Academy, dan kekuatan mereka mungkin juga lebih rendah, mereka dilepaskan pada waktu yang tepat. Sama seperti bola cahaya dilepaskan oleh alat jiwa dan berkumpul menuju pusat, lampu putih ini dilepaskan. Kedua pelanggaran itu bertabrakan tepat di tengah panggung kompetisi. Cincin jiwa keempat Dai Yueheng bersinar terang saat dia melepaskan White Tiger Meteor Shower, keterampilan jiwa tipe domain. Karena itu adalah keterampilan jiwa keempat Kaisar Jiwa, itu pasti akan lebih kuat daripada alat jiwa kelas 5 yang digunakan oleh Guru Jiwa. Selain itu hanya digunakan untuk mencegat. Ketika kedua pelanggaran bertabrakan di tengah panggung kompetisi, tabrakan awal berubah menjadi tabrakan penuh yang menyebabkan ledakan. Dari gelombang serangan pertama, Shrek tampaknya melakukan lebih baik daripada yang dimiliki Akademi Kekaisaran. Susanshi tidak berhenti karena ledakan itu. Perisai penyusuan Ming di tangannya bersinar dengan cahaya hitam, dan baik kekuatan dunia bawah misterius maupun dunia bawah misterius dilepaskan bersamaan. Siapa yang tahu bahwa ia berada di garis depan bukan untuk bertahan melawan serangan lawan, tetapi untuk mengambil keuntungan dari gelombang kejut yang dihasilkan ketika kekuatan jiwa kedua tim bertabrakan. Susanshi adalah yang terbaik di antara semua leluhur jiwa dalam hal pertahanan. The Underworld Shield misterius menghapus semua gelombang kejut di bawah pengaruh kekuatan dunia bawah misterius, dan langkah kakinya yang maju tidak terpengaruh sama sekali. Dia sepertinya memasuki inti ledakan, dan jarak antara kedua belah pihak menurun hingga kurang dari 70 meter. Serangan Sun Moon Soul Academy tidak berhenti. Mereka memiliki chemistry besar bersama sebagai kelas 5 dan insinyur jiwa di atas. Saat bola cahaya pertama terbang keluar, gelombang kedua alat jiwa jarak jauh juga dimulai. Cahaya, bola lampu, dan peluru meriam yang belum pernah dilihat banyak orang dari Shrek mulai mengalir ke arah mereka. Tapi Shrek Academy juga melepaskan serangan keduanya pada titik ini.
Di tengah-tengah peluit yang terang dan berapi-api, nyala api Phoenix yang menyilaukan meluncur ke langit. Setelah White Tiger Meteor Shower, keterampilan jiwa terkuat Ma Xiaotao, Phoenix Meteor Shower, juga dilepaskan. White Tiger Meteor Shower milik Dai Yueheng hanyalah keterampilan jiwa 1000 tahun. Tapi Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiaotao adalah keterampilan jiwa keenamnya, dan juga keterampilan jiwa 10.000 tahun. Itu pasti berarti bahwa dia sudah bersiap untuk menyerang pada saat formasi telah diatur. Untuk itu mengikuti dengan ketat hujan meteor macan putih setelah dilepaskan. Api yang membakar menyebabkan area dalam tahap kompetisi menjadi sangat panas. Phoenix Meteor Shower yang setidaknya 5 kali lebih besar dari White Tiger Meteor Shower turun dari langit. Tidak hanya meteor yang sangat terkonsentrasi, tetapi mereka juga sangat kuat. Udara seakan mendistorsi sepenuhnya, dan 108 tuan jiwa harus melepaskan semua kekuatan jiwa mereka untuk mencegah penghalang runtuh. Sebuah ledakan bergema terdengar di tengah kedua tim. Ma Xiaotao sekali lagi membuktikan betapa kuatnya dia. Phoenix Meteor Shower-nya menekan semua alat jiwa dari Sun Moon Soul Academy, dan bahkan menyerang formasi mereka. Phoenix Meteor Shower menggantikan White Tiger Meteor Shower dalam hal kekuatan dan durasi. Dua kaisar jiwa Akademi Shrek memutuskan untuk menyerang lawan mereka dari jarak jauh. Tidak peduli seberapa kuat alat jiwa Sun Moon Soul Academy, mereka harus mendarat untuk memiliki efek apapun. Karena ini adalah masalahnya, Shrek hanya bisa mencegah serangan mereka dari pendaratan. Alat jiwa tidak melepaskan keterampilan jiwa nyata. Serangan mereka tidak bisa dikendalikan saat mereka dibebaskan. Di bawah kendali Ma Xiaotao dan Dai Yueheng yang sangat indah, serangan jarak jauh lawan mereka semua dihentikan. Bahkan jika ada kesalahan, shield bawah dunia misterius Susanshi akan mencegah orang-orang di belakangnya terluka dengan pertahanan serbanya. Namun, kekuatan ledakan sudah di luar kemampuan pertahanan Susanshi, karena gelombang kejut kedua terlalu kuat. Dia tidak punya pilihan selain berhenti di jalurnya 50 meter dari lawan-lawannya. Sun Moon Soul Academy juga mengeluarkan 3 lapisan penghalang untuk menahan Phoenix Meteor Shower. Ketujuh dari mereka dilindungi dalam hambatan. Sosok dari Shrek melesat dengan cepat pada saat ini. Api Phoenix yang terbakar berubah menjadi sayap yang mengepak di udara. Ketika dia bangkit, tinju yang keras meninju kakinya dan mengirimnya terbang seperti peluru meriam. Kecepatannya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setelah dia terbang 10 meter, 2 hembusan api juga menyembur keluar dari kakinya. Ini menyebabkan kecepatannya melambung sekali lagi. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan lawan-lawannya. Tanpa ragu, orang ini adalah Ma Xiaotao. Hanya dia dan Dai Yueheng yang berani berjuang untuk masuk ke formasi lawan mereka. Dan jarak selalu yang paling penting dalam pertarungan antara seorang guru jiwa dan insinyur jiwa. Semua orang sedikit tercengang ketika mereka melihat ini. Dari kemungkinan, Sun Moon Soul Academy seharusnya mengalahkan Shrek Academy dengan mudah. Tetapi situasi saat ini menunjukkan bahwa Shrek memegang kendali. Ma Xiaotao sudah tiba di depan Lin Si hanya dalam sekejap mata, sementara 6 lainnya juga meningkatkan kecepatan mereka saat mereka bergegas mendekati tim Sun Moon Soul Academy. Ma Xiaotao begitu kuat sehingga cincin jiwa keempatnya sudah menyala saat dia terbang dengan cepat. Api Phoenix menjadi merah gelap, dan api jahat Phoenix muncul sekali lagi. Setelah Phoenix Sky Whistle-nya menahan anggota Sun Moon Soul Academy, hasil putaran ini akan diputuskan. Di bawah panggung, Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao sudah mengepalkan tangan mereka. Meskipun strategi Wang Yan baru saja dieksekusi, mereka berharap Ma Xiaotao dapat menggunakan serangan ini untuk memastikan kemenangan bagi Shrek. Namun, kebenaran membuktikan bahwa itu masuk akal untuk memberi tips Sun Moon Soul Academy sebagai favorit untuk menjadi juara. Terhadap serangan Ma Xiaotao, Lin Si membuat gerakan melompat. Setelah itu, setidaknya 3 alat jiwa di tubuhnya melepaskan pancaran yang intens. Pertama, lingkaran putih dilepaskan dari dadanya.
Lingkaran putih ini tampak samar seperti kabut. Ketika itu muncul, tubuh Ma Xiaotao juga menunjukkan cahaya putih. Ma Xiaotao sedikit mengubah arahnya karena gerakan melompat Lin Si. Setelah itu, lapisan cahaya keemasan yang semua orang dari Akademi Shrek akrab dengan menyala di tubuh Lin Si. Tidak, itu bukan hanya satu lapisan. Itu dua lapisan. Lapisan pertama adalah Invincible Barrier biasa yang memblokir Phoenix Sky Whistle milik Ma Xiaotao. Setelah itu, ada lapisan cahaya emas yang lebih besar yang menyebar dari tubuhnya. Dari luar, itu menelan tubuh dia dan Ma Xiaotao di dalamnya. Evil Phoenix Flames milik Ma Xiaotao dicegah agar tidak dilepaskan. Ledakan-ledakan terdengar dari dalam dua lapisan penghalang. Di dalam penghalang, api Phoenix yang intens naik. Tapi serangan tekad Ma Xiaotao diblokir oleh Lin Si. Namun, Lin Si tidak melakukannya dengan baik karena ia memblokir serangan Ma Xiaotao. Sementara Invincible Barrier adalah suara defensif, ia masih harus menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa pengguna sebelum kemampuan pertahanannya dapat ditampilkan. Kekuatan jiwanya telah terkuras habis setelah menggunakan 3 alat jiwa kelas 5, dan wajahnya menjadi pucat. Sun Moon Soul Academy berkoordinasi dengan baik di antara mereka. Michael juga melepaskan perisai ketika Lin Si melompat. Ini menyebabkan pemindahan Underworld misterius Su Sanshi gagal. Pada titik ini, seberkas cahaya merah keemasan keluar dari pundak Michael. Su Sanshi telah melihat pancaran merah keemasan ini sebelumnya. Itu adalah serangan yang menakutkan oleh alat jiwa kelas 7. Itu juga merupakan pelanggaran yang difokuskan pada satu titik. Penghalang yang didirikan oleh 108 Soul Master tidak bisa menangani kehadiran yang menakutkan ini juga. Garis cahaya merah keemasan ini datang pada saat yang tepat. Lin Si telah melompat untuk memblokir Ma Xiaotao, dan pengungsi bawah dunia misterius Su Sanshi dilepaskan. Sebuah garis hitam diblokir oleh perisai Michael, dan cahaya merah keemasan juga muncul saat ini. Targetnya adalah Su Sanshi. Dia tidak punya pilihan selain melawannya dengan paksa, karena dia baru saja menggunakan keterampilan jiwanya. Tidak hanya kemilau keemasan merah ini muncul, tetapi garis-garis cahaya yang tak terhitung juga melesat keluar dari punggung Michael. Lampu-lampu ini berwarna biru keunguan, dan menyilaukan secara tidak normal. Setelah cahaya ini ditembak di langit, mereka berubah menjadi parabola dan terbang menuju tim Shrek. Situasi tak terduga terjadi pada titik ini. Pandangan licik melayang di mata Su Sanshi, meskipun dia tampak panik sebelumnya. Setelah itu, tubuhnya menghilang, dan dia digantikan oleh orang lain. Orang yang ditukar tidak lain adalah pemimpin tim persiapan dari tim Sun Moon Soul Academy, Xiao Hongchen. Pemindahan dunia bawah yang misterius berhasil begitu saja. Jika seseorang melihat dengan seksama, mereka akan melihat bahwa garis hitam yang dilepaskan oleh pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi telah membuat belokan yang aneh karena diblokir oleh perisai Michael. Itu berbalik di depan Michael dan menghantam Xiao Hongchen. Perubahan ini terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka bahwa pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi dapat digunakan seperti itu. Di ruang tunggu, Huo Yuhao menunduk, dan matanya berulang kali bersinar dengan cahaya keemasan. Mereka mendapatkan kembali penampilan normal mereka dengan sangat cepat. Tidak mungkin itu bisa dikendalikan dengan tepat jika itu hanya oleh pemindahan dunia bawah misterius Su Sanshi. Namun, pemindahan Underworld misteriusnya menjadi berbeda dengan bimbingan deteksi spiritual Huo Yuhao. Semua ini ada dalam rencana Wang Yan. Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiaotao telah menabrak hambatan di sekitar tahap kompetisi, yang berarti bahwa sebagian dari kekuatan jiwanya terbuang sia-sia. Namun, apakah itu benar-benar sia-sia? Sama seperti penghalang bergetar, kekuatan spiritual Huo Yuhao terkondensasi menjadi gelombang menggunakan kontrol yang tepat, dan gelombang ini menembus penghalang. Dia menggunakan berbagi deteksi spiritual pada Su Sanshi saja. Huo Yuhao mungkin telah menyatu dengan emas kehidupan, tetapi bahkan masih, kekuatan spiritualnya akan habis setelah ia berhasil menembus penghalang. Selanjutnya,
beban pada kekuatan spiritualnya akan sangat besar. Namun, laut spiritualnya telah mengalami transformasi sekarang, dan kekuatan rohaninya telah meningkat pesat. Kontrolnya atas kekuatan spiritualnya juga telah ditingkatkan. Meskipun dia tidak bisa mempertahankan deteksi spiritual ini untuk rekan senegaranya terlalu lama, dia masih bisa mengelola untuk sementara waktu. Wang Yan mengharapkan lawan mereka untuk berjaga-jaga terhadap pemindahan dunia bawah Susan Shi yang misterius, namun perisai jiwa tidak satu arah. Ini berarti bahwa jika perisai jiwa menjadi penghalang, itu akan mempengaruhi pelanggaran Sun Moon Soul Academy karena ukurannya yang besar. Bukan itu yang mereka inginkan. Itulah sebabnya Wang Yan percaya bahwa itu tidak mungkin bahwa mereka akan dapat memblokir pemindahan dunia bawah yang misterius. Pemindahan Underworld misterius Susan Shi sangat kritis di chapter tim ini. Karena mereka secara keseluruhan lebih rendah, mereka harus meraih setiap kesempatan. Meskipun Huo Yuhao tidak hadir, bantuannya di luar panggung bahkan lebih penting daripada bantuan langsung yang bisa diberikannya di atas panggung. Tidak ada ruang bagi Xiao Hongchen untuk menghindar. Saat dia ditukar, sinar merah keemasan sudah sampai padanya. Itu datang dengan kecepatan cahaya, dan dengan demikian dia tidak dapat melepaskan alat jiwanya bahkan jika dia mau. Baik dia maupun Meng Hongchen tidak membuat langkah dalam serangan Sun Moon Soul Academy sebelumnya. Dia benar-benar sial sekarang. Sebelum dia bahkan bisa berubah suram, pancaran yang menakutkan sudah mengenai dadanya. Tetapi pada saat ini, lapisan cahaya emas yang bahkan lebih kuat tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Xiao Hongchen. Lapisan cahaya keemasan ini harus diaktifkan. Kemampuan penetrasi cahaya merah keemasan sangat kuat, tapi dihentikan oleh cahaya keemasan ini. Xiao Hongchen mengerang dan melangkah mundur. Dia tampak pucat. Cahaya keemasan dari tubuhnya telah melindungi seluruh tubuhnya seperti invincible barrier. Namun, itu lebih cerah dari apa yang pernah dilihat tim Shrek sebelumnya. Itu jauh lebih menyilaukan mata. Pada titik ini, sinar biru keunguan dari langit sudah turun. Di sisi Shrek, perisai besar es muncul di udara. Bukan hanya itu, tapi seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar menuju cahaya biru keunguan. Serangkaian kembang api yang memesona tampaknya telah dirilis. Ling Luochen dan He Kaitu membuat gerakan mereka sekarang. Namun, cahaya biru keunguan itu jauh lebih sulit untuk ditangani daripada yang mereka harapkan. Setelah disambar sinar He Kaitu, sinar biru keunguan berhenti di udara. Setelah itu, garis dan garis cahaya menyebar dengan cepat dan menjadi seperti sangkar yang bergerak ke bawah. Karena Xiao Hongchen dialihkan ke sana, Susan Shi juga beralih ke sisi lain. Segera setelah dia dipindahkan, dia melepaskan gempa dunia bawah misterius yang ditingkatkan oleh kekuatan dunia bawah misterius tanpa ragu-ragu. Lingkaran hitam menelan 5 lainnya dari Sun Moon Soul Academy dan menunda jiwa bela diri yang telah mereka lepaskan. Susan Shi melakukannya dengan sempurna. Setelah dia menggunakan gempa dunia bawah misterius, dia tidak berhenti. Dia meluruskan tubuhnya dan berlari keluar lagi. Pemindahan dunia bawah yang misterius bersinar lagi, dan Dai Yueheng juga membuat langkah maju. Jika pemindahan dunia bawah misterius berhasil sekali lagi, kaisar jiwa kedua ini dari Akademi Shrek akan dibawa juga. Lin Si dan Ma Xiaotao keduanya mendarat di tanah. Detik terakhir dari Invincible Barrier masih tersisa 3 detik. Itu bukan hal yang baik untuk berhubungan dekat dengan dua kaisar jiwa Akademi Shrek. Setidaknya bukan itu yang diharapkan oleh Akademi Sun Moon Soul. Ini hanya akan menyebabkan kekalahan mereka. Namun, garis hitam dari pemindahan dunia bawah misterius dihancurkan pada saat berikutnya. Susan Shi dan Dai Yueheng tidak berhasil berganti posisi. Itu adalah cahaya biru keunguan yang telah menghentikan pemindahan dunia bawah yang misterius. Itu adalah penghalang biru keunguan besar yang telah menjebak 5 anggota Shrek Academy yang tersisa di dalamnya. Ketika garis hitam dari pemindahan dunia bawah misterius mencapai itu, cahaya biru keunguan mengelilingi dan menghancurkannya. Susan Shi sedikit tercengang sekarang,
dan mengutuk dirinya sendiri. Dia mengangkat perisainya dan menyerang ke arah Marulong, yang tidak jauh dari sana. Sinar biru keunguan itu dilepaskan oleh Marulong. Itu adalah alat jiwa kelas 7 lain yang dia kembangkan sendiri. Pilihan pelanggaran Su Sanshi cukup tepat. Marulong telah melepaskan 2 alat jiwa kelas 7 secara berurutan, dan juga membutuhkan waktu untuk memperbaharui kekuatan jiwanya. Penampilan tiba-tiba dan serangan mendadak Su Sanshi dengan gempa dunia bawah misterius telah menyebabkan Marulong dipukul dari samping. Tapi seketika perisai penyusuan Ming menghantam Marulong, lapisan cahaya putih yang kuat bersinar dari tubuhnya. Sebuah gelang putih di tangan kanan Marulong hancur, dan cahaya putih itu juga menyebabkan Su Sanshi tersentak. Itu adalah gelang penolak, alat jiwa kelas 5 sekali pakai. Pada titik ini, semuanya berantakan. Para penonton juga tidak dapat mengatakan sisi mana yang memiliki keunggulan. Marulong berteriak, rencana kedua, lawan musuh secara terpisah. Saat dia berbicara, kepalanya bersinar dengan cahaya hitam pekat. Sebuah helm besar muncul di kepalanya. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, kepalanya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini adalah efek dari kera roh Bikidet. Kera Bikidet Spirit meningkatkan alat jiwa Marulong dengan kekuatannya. Itu juga memiliki keuntungan dari menggandakan kekuatan spiritual Marulong dibandingkan dengan guru jiwa dengan kultivasi yang sama. Meskipun dia bukan seorang guru jiwa tipe spiritual seperti Huo Yuhao, itu sangat membantu untuk mengontrol dan menggunakan alat-alat jiwa. Di tengah-tengah helm hitam ini adalah rubi melingkar. Pada titik ini, batu mirah bersinar dengan cahaya yang aneh. Setelah itu, proyeksi cahaya merah gelap keluar darinya. Itu langsung ke arah Invincible Barrier Lin Si. Reaksi Marulong tidak lambat, tapi dia masih tidak bisa menyelamatkan Lin Si. Itu karena Ma Xiaotao terlalu kuat. Setelah Huo Yuhao menekan api jahat Phoenix-nya, budidaya Ma Xiaotao berhasil membuat terobosan sekali lagi. Dia mencapai peringkat 68, yang merupakan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak harapkan. Dia tidak berharap untuk mencapai kemajuan secepat itu. Dia hanya 2 peringkat jauhnya dari Sage Jiwa 7 Cincin. Apa konsep di balik kekuatan jiwa peringkat 68? Kekuatan jiwanya jauh lebih besar daripada milik Dai Yueheng atau Marulong, yang juga kaisar jiwanya. Semakin tinggi kultivasi master jiwa, semakin besar kesenjangan dalam kekuatan jiwa antara barisan. Dalam hal kekuatan jiwa, Marulong dan Dai Yueheng masih kalah dengan dia bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Invincible Barrier memang memblokir Phoenix Sky Whistle milik Ma Xiaotao. Tapi serangan itu juga dilepaskan oleh Ma Xiaotao dengan kekuatan penuhnya. Suhu dalam 2 Invincible Barriers mencapai tingkat yang menakutkan dalam sekejap. Lin Si awalnya sedikit gembira. Dia berpikir bahwa dia telah menghentikan anggota tim terkuat dari Shrek dan mendapatkan cukup waktu untuk rekan senegaranya. Tindakannya bisa dianggap mulia. Dia juga tidak lagi dibutuhkan melawan Ma Xiaotao berikutnya. Selain itu, ia memiliki metode lain untuk digunakan. Invincible Barrier memblokir serangan dan suhu. Namun, panas yang menakutkan dilepaskan antara 2 lapisan penghalang saat Invincible Barrier menghilang. Kesalahan terbesar Akademi Sun Moon Soul adalah meremehkan suhu dan ledakan Evil Phoenix Fire. Jika hanya ada 1 Invincible Barrier yang memblokir Ma Xiaotao masih bisa terus menyerang, dan tidak akan terjebak lama. Kekuatan Phoenix Sky Whistle juga menyebar ke yang lain. Tapi itu masih menyebar. Pada saat ini, bahkan Ma Xiaotao tidak bisa mengendalikan panas yang terkandung dalam serangan yang keluar. Senyum yang sebelumnya di wajah Lin Si menghilang di saat berikutnya. Itu telah hilang sepenuhnya. Bahkan udara sepertinya ditinggalkan dengan senyum sombong yang dia miliki sebelumnya. Ma Xiaotao juga linglung. Pada saat Invincible Barrier menghilang, dia merasakan gelombang panas yang tiba-tiba menyebar. Lin Si menghilang setelah itu. Pada titik ini, proyeksi lampu merah gelap yang dilepaskan Marulong terpaksa kembali karena bertabrakan dengan gelombang panas dan mengungkapkan bentuknya.
Itu adalah kera yang tingginya tidak lebih dari 1,5 meter. Lengannya sangat panjang saat mereka mencapai tanah. Bulunya yang merah gelap memancarkan perasaan halus dan jernih, tetapi matanya berwarna keemasan dan bersinar dengan cahaya keemasan yang aneh. Setelah dipaksa kembali oleh gelombang panas, ia melompat dengan cepat di tempat. Itu mengerang kesakitan, seolah-olah itu telah dibakar. Lindsay, tim Sun Moon hanya bereaksi pada titik ini, dan mereka berteriak ngeri. Mereka tidak menyangka salah satu dari mereka akan terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Hidupnya lenyap begitu saja. Bahkan Heaven Fin Douluo tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Itu terjadi terlalu cepat, dan tidak ada yang menyangka Ma Xiaotao akan menghasilkan panas yang begitu menakutkan dengan pukulan pamungkasnya. Tidak hanya itu melelehkan alat jiwa yang melindungi Lindsay, tetapi juga mengubah tubuhnya menjadi udara. Alis Ma Xiaotao naik setelah linglung sesaat. Bagaimanapun, ini hanya kompetisi, dan membunuh seseorang bukanlah niatnya. Dia juga tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu, baik bencana atau kecelakaan. Bajingan. Sosok berlari keluar dari tim Sun Moon. Itu adalah Chen Fei, seorang guru jiwa tipe agility. Jiwa bela dirinya adalah burung petir.